Tadi pagi eh, ibu masih dalam keadaan oke ya, artinya memang sudah sakit gitu, sudah 6 bulan belakangan ini sakit. Kemudian tadi pagi memang kondisinya agak menurun, tapi masih bisa diajak berkomunikasi gitu. Kira-kira sampai jam 12 gitu mungkin ya, sebelum azan zuhur. Eh, Kemudian setelah itu memang mm, angka-angka di monitor ini di rumah ya, karena ibu memang dirawat di rumah, itu mulai menunjukkan kalau organ-organ itu menurun lah gitu ya. Dari tekanan darahnya, saturasinya, dan hal-hal lainnya gitu. Dan akhirnya tadi pukul kurang lebih 13.20 ibu berpulang dengan tenang gitu. Seperti orang tidur aja sih sebenarnya gitu, dan saya sangat bersyukur, alhamdulillah saya ada di samping beliau gitu. Lengkap semua, bapak saya juga ada, adik-adik saya semua ada. Hmm, Ya yang pasti untuk saya itu satu berkah tersendiri gitu, karena uh, dari kemarin-kemarin memang saya agak sibuk keluar kota dan lain-lain gitu. Dan ya saya sempat berdoa juga gitu, permintaan saya, ya Allah, kalau memang ibu udah waktunya, tolong diambilnya tuh pas saya ada gitu. Alhamdulillah sekali masih dikasih gitu ya, masih dikabulkan. Ya minta doanya aja untuk almarhumah. Tapi kaki kan mungkin ketika kondisinya agak memburuk akhir-akhir ini, terakhir almarhumah itu masih membuka mata nggak sih kak? Mungkin ketika pagi atau zuhur Nah tadi. tadi pagi sih waktu masih bisa komunikasi ya masih buka mata ya, maksudnya layaknya orang normal aja, tapi memang mungkin udah apa ya, udah agak lemes gitu ya, tapi di kasurnya tuh masih ngobrol, masih bisa diajak ngobrol gitu. Dua arah gitu. Untuk kemudian setelah azan zuhur itu seperti yang saya ceritakan tadi mulai menurun sampai akhirnya nggak bisa merespon lagi gitu, diajak komunikasi udah nggak bisa, terus turun mulai kehilangan kesadaran gitu sampai akhirnya berpulang. Kaki kan boleh tahu Obrolan ini tadi kan pagi seperti apa Bu sama Ibu? Sebenarnya sih obrolannya obrolan ringan aja ya gitu kan. Pada dasarnya ibu kan memang sakitnya cukup berat gitu, dan tadi malam memang habis proses hemodialisis atau cuci darah gitu. Nah tadi pagi tuh ngobrolnya sebenarnya seputar itu, gimana tadi malam bisa istirahat gitu. Bisa, dia bilang, ya alhamdulillah lancar ya gitu. Karena proses hemodialisis sendiri memang nggak sebentar ya, itu makan waktu sekitar 4 jam. Jadi tadi malam ibu baru selesai itu jam 2 dini hari. eh ya masih bisa ngobrol walaupun kemudian sedikit mengeluh gitu karena badannya kesakitan gitu, sakit sakit dia bilang. Dan ya saya pun dalam hati juga sudah mengikhlaskan gitu ya, artinya nggak tega juga gitu lihat ibu kesakitan gitu kan. Jadi ya saya bilang gitu, ibu kalau memang sudah waktunya pulang, insya Allah saya ikhlas, saya bilang. Dan ya ibu cuman jawab mau. Dah itu saya rasa, seingat saya itu terakhir beliau bisa berkomunikasi dengan lancar tuh ngobrol sama saya kayak gitu. tapi kak bunda tuh sakit apa sih kak sejauh ini kan tadi sempat suami juga bilang sakitnya udah sejak dari pandemi ya kak. Iya, jadi sebetulnya memang itu gimana ya, terbagi menjadi dua babak lah kalau secara kronologis ya. Jadi memang 7 tahun yang lalu ibu saya itu divonis kanker payudara, tapi November tahun lalu dinyatakan sudah bersih, sudah sembuh, sudah menjadi cancer survivor gitu. Tapi ya memang sudah takdirnya ya, Februari tahun ini, Februari kemarin tiba-tiba diketahui atau terdeteksi ada penyebaran atau metastase ke livernya.
Jadi secara garis besar kalau ditanya ibu saya berpulang karena apa? Karena kanker liver gitu. Kak, mungkin permintaan ibu terakhir yang belum sempat terlaksana atau terwujud apa sih Kak? Sempat ada nggak sih Kak? Eh, Mungkin bukan permintaan ya, sifatnya mungkin lebih ke keinginan dia gitu ya, keinginan atau cita-cita dia yang belum tercapai. Jadi memang sejak 2 bulan lalu waktu ibu saya kemudian ternyata mengalami penurunan fungsi ginjal, akhirnya beliau diharuskan untuk menjalankan proses cuci darah itu gitu. Nah, waktu ibu mulai menjalankan proses cuci darah itu, ibu kemudian sempat bilang kalau dia pengen bisa membuat atau membangun satu apa ya, yayasan atau klinik gitu mungkin ya, yang eh, diperuntukkan untuk orang-orang yang memerlukan cuci darah atau hemodialisis itu, karena menurut ibu saya proses cuci darah itu kan nggak mudah dan nggak murah gitu ya. Dia membayangkan, dia bilang gitu kalau orang-orang yang nggak mampu gimana, sementara penyakit ginjal ini kan bukan penyakit orang kaya aja gitu ya kasarnya, artinya kan dia nggak ini gitu, nggak pilih-pilih gitu, siapa siapa aja bisa kena sakit ini. Jadi ibu saya itu sih keinginannya, di penghujung umurnya itu adalah dia pengen sekali bisa bikin klinik gratis untuk ngasih cuci darah gratis untuk orang-orang nggak mampu gitu ya. Doain aja mudah-mudahan setelah ini saya dan adik-adik gitu ya, artinya anak-anak beliau bisa mewujudkan keinginan tersebut gitu. Amin. Lagi kan Rencananya besok gimana? Pemakamannya rencananya besok di Jeruk Purut, di Taman Pemakaman Jeruk Purut, itu sebelum zuhur ya. Jadi kira-kira mungkin sekitar jam 10, jam 11 gitu. Emang permintaan atau alasannya seperti apa dimakamkan di Jeruk Purut sendiri? Iya, jadi kebetulan anggota keluarga saya yang sudah duluan berpulang ada beberapa yang dimakamkan di sana, termasuk nenek saya ya. Jadi ibunya ibu itu memang dimakamkan di sana. Jadi itu juga jadi salah satu pertimbangannya gitu, supaya deket-deketan aja gitu, supaya kalau misalnya waktu ziarah atau apa tuh kita nggak ribet gitu, datangnya ke satu tempat bisa mengunjungi banyak orang gitu. Lagi kan menurut dirimu almarhumah itu termasuk tipe ibu yang seperti apa sih? Ibu Ya, yang jelas seperti apa gitu? ibu Ciri khasnya. ibu saya tuh ibu yang sangat demokratis ya. Jadi sepanjang hidup saya, sepanjang saya mengenal beliau, dia bukan hanya sosok ibu yang tangguh, tapi dia juga adalah sosok sahabat yang nggak tergantikan gitu kalau buat saya, karena dari saya kecil dulu kayaknya hampir nggak ada hal yang nggak bisa saya ceritain ke dia gitu. Jadi semua hal selalu bisa didiskusikan gitu, dan saya kalau udah mentok misalnya punya masalah apa-apa nanya ke beliau, diskusi itu pasti selalu bisa dapat jalan keluar gitu. Dan saya rasa itu juga yang akan membuat saya merasa paling kehilangan ya, nggak punya teman diskusi lagi gitu, nggak punya sahabat yang selalu bisa saya tanya-tanyain lagi gitu. Tapi ya insya Allah beliau udah di tempat yang lebih baik sekarang, amin. Bagi kan mungkin selama hidup mungkin ada nilai kehidupan apa sih yang diajarkan sama almarhumah ke Kak Ikan sendiri? Kalau nilai-nilai yang diajarkan almarhumah sebetulnya banyak sekali ya, banyak sekali yang apa terpatri gitu atau nyangkut gitu di saya gitu sampai hari ini. Tapi mungkin kalau saya harus pilih salah satunya gitu yang akan selalu saya ingat, itu ibu saya selalu ngingetin untuk sedekah. Dan ibu saya selalu bilang jangan pernah takut buat sedekah, karena sedekah itu nggak akan bikin kamu miskin. Jadi itu yang selalu saya ingat tiap dapat rezeki gitu ya, atau bahkan dalam keadaan susah sekalipun gitu, ibu selalu ngingetin untuk bersedekah sama orang gitu. Dan memang itu yang beliau lakukan sampai akhir hayatnya gitu, dan mudah-mudahan saya bisa selalu mengingat itu, amin. Lagi kan selama menjadi anaknya ya, anaknya almarhum, momen apa sih yang paling diingat, kebersamaan atau hal-hal tertentu gitu Kak? Momen yang paling nggak bisa dilupain. Aduh, banyak banget ya kalau ditanya momen yang paling nggak bisa dilupain. Em, Agak bingung sih kalau harus memilih satu ya, tapi mungkin
karena ini yang baru-baru aja kejadian gitu, jadi mungkin ini yang paling bisa saya ingat. Lebaran kemarin, Lebaran tahun ini ya, itu kan jatuh bulan April kalau saya nggak salah. Itu dari bulan Ramadannya tuh ibu udah bilang kalau pengen liburan sekeluarga gitu sama anak cucu semuanya rame-rame gitu. Dan akhirnya kita langsung atur-atur gitu di sela-sela kesibukan jadwal nyanyi, akhirnya dapat tanggal yang oke. Jadi setelah Lebaran kita berangkat sekeluarga besar itu ke Bali. Waktu itu di hati saya gitu ya, saya udah ada kepikir gitu sebenarnya, terlintas pikiran gimana ya kalau jangan-jangan ini liburan terakhir sama ibu, yang ternyata benar gitu, ternyata memang akhirnya itu menjadi liburan terakhir sama beliau. Dan waktu itu kan sebenarnya ibu udah sakit ya, waktu liburan di bulan April itu beliau udah sakit, beliau pun udah tahu beliau sakit, kami semua tahu gitu, tapi selama liburan itu dia tetap mencoba menguatkan diri lah gitu ya untuk nggak terlalu nggak terlalu dirasa-rasa gitu sakitnya. Dan sekarang saya baru kerasa bahwa sebegitu besarnya pengorbanan beliau gitu untuk bisa menghabiskan waktu di saat-saat terakhirnya bersama keluarganya, dan dia mencoba mengabaikan rasa sakitnya gitu demi untuk bisa itu tadi gitu quality time sama keluarga gitu. Dan ya sedih aja sih kalau diingat sekarang ternyata itu beneran jadi liburan terakhir sama ibu gitu ya. Mudah-mudahan pengalaman itu juga akan dibawa sama ibu juga ya gitu, jadi satu pengalaman yang tak terlupakan. Oke, kan almarhumah ini kan sakitnya juga sudah cukup lama ya. Sejauh ini dari semenjak sakit dari awal sampai terakhir ini, dari Kak Fikan sendiri melihat perjuangan dan effort ibunda untuk sembuh seperti apa sih Kak? Ya, yang jelas kan ibu saya tuh udah lumayan berumur juga ya, maksudnya usianya udah di atas 70 tahun gitu. Jadi memang saat divonis gitu ya atau diketahui punya penyakit yang masih menjadi nightmare lah buat kita semua ya, kanker gitu ya, di liver gitu, tentunya itu juga secara mental pasti membuat secara kejiwaan tuh bikin psikisnya dia juga down banget gitu. Tapi saya melihat ibu saya tetap mencoba menjadi sosok yang gigih dan mau berjuang terus gitu kan. Dan ya di luar kami, orang-orang terdekatnya juga selalu mensupport dia gitu. Tapi saya pun sendiri ngelihat gimana dia berjuang mengalahkan penyakitnya gitu ya. Karena ini penyakit juga efeknya nggak main-main gitu. Artinya saya bisa lihat sendiri ibu saya kalau lagi kesakitan kayak apa gitu. Tapi dia mencoba sekuat tenaga untuk tetap kuat dan mencoba untuk tidak memperlihatkan itu ke depan kita. Dan kalau buat saya itu satu satu bentuk perjuangan yang luar biasa gitu, seorang ibu di hadapan anak-anaknya. Oke? Mungkin Oke. doanya, Ya. doanya buat almarhum ibu. Ya, yang pasti semoga almarhumah ibu saya diampuni segala dosa-dosanya, diberikan tempat terbaik, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah husnul khotimah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Audio Jungle.